48 jam. Itu ada teknik pemasangannya, ada 3 teknik. Teknik yang pertama itu adalah dengan menggunakan long Kelly forceps. Ini long Kelly forceps. Panjangnya dia kurang lebih 30 cm. Kenapa panjang? Supaya dia berada di apa? Pundus. Kenapa panjang? Kenapa? Karena si ibu habis melahirkan postpartum kurang dari beberapa jam, di mana uterusnya masih besar, belum mengecil seperti semula. Makanya ini adalah ukuran untuk ibu postpartum kurang dari 48. Ada yang pakai long Kelly forceps, ada yang pakai tangan, khusus untuk yang KBPP kurang dari 48 jam ya. Pakai tangan, gimana caranya? Ada IUD-nya nggak di sini? Di sini kita ada IUD. Kalau pakai tangan, jepit tangannya, masuk ke dalam rahim, ke kapung uteri, masuk ke rahim, simpan di pundus, tangan keluar. Ini metode pakai tangan, kan saya ada data terjadi pakai tangan. Lalu yang terakhir itu adalah pakai apa? Inserter yang panjang. Inserter panjang artinya IUD-nya khusus untuk ibu yang postpartum. Yang inserternya panjangnya kurang lebih 30 cm, ini segini. Di lab ada, nih panjangnya sama dengan ini. Jadi nggak perlu pakai ini. Ketika mau pasang, nggak punya long Kelly forceps, adanya inserter panjang khusus yang ibu postpartum, pakai ini. Inserter panjang nggak tersedia yang IUD khusus ibu yang postpartum, nggak tersedia, adanya yang biasa nih, ini biasa IUD biasa. Oh, berarti pakai long Kelly forceps atau pakai tangan. Jelas, ada 3 metode. Sekarang yang saya praktekkan itu adalah yang pakai long Kelly forceps. Buka, bukan inserter panjang, bukan pakai tangan. Sekarang yang akan dilakukan adalah long Kelly forceps. Iya, Ibu. Alatnya apa saja? Untuk alatnya pertama ada sarung tangan steril, Ya. spekulum sim, Ya, ring forceps, ring forceps. kemudian forceps langsung Kelly Nah, panjangnya. ini long Kelly. Ya. Kemudian kain kasa, larutan Apa? kain kasa Ibu. Kain kasa. Ya, larutan antiseptik. Ya. Kemudian ada duk steril. Duk steril. Jelas? Oke. Nah, ini nggak perlu kan? Nah, itu untuk yang interval. Lalu ada bengkok. Terus apa lagi? Jangan lupa sampah kering sama basah infeksius ya. Nah, itu harus disediakan. Lalu apa lagi? Udah ini. Sudah Ibu. Lampu ruangan harus tersedia. Sip. Apa langkah pertama? Langkah pertama berikan penjelasan kepada pasien, kemudian kita lakukan palpasi uterus untuk mengevaluasi ketinggian fundus dan juga kontraksi. Yang steril ya, misalkan ini dibuang. Lalu jangan lupa cuci tangan ya. Oke, Ibu sebelumnya kemarin sudah setuju untuk kemarin. Misalkan Ibu ini adalah ibu postpartum 12 jam. Ibu kemarin sudah disampaikan ya Bu ya, bahwa Ibu akan dilakukan pemasangan IUD setelah melahirkan ya. Nah, sekarang waktunya Ibu akan dilakukan pemasangan ya oleh saya ya, bidan Nina. Mohon kerjasamanya ya Bu ya. Sebelumnya periksa dulu kan, pastikan dia berkontraksi. Ibu postpartum habis melahirkan, dia mengalami involusi uterus. Artinya apa? Proses pengembalian rahimnya ke bentuk semula. Jadi Bu, kalian akan merasakan bagaimana involusi itu terjadi adalah ketika memegang perut ibu akan merasakan keras, bulat keras seperti bola tenis. Nah, itu artinya rahim sedang involusi dan itu harus keras. Kalau lembek, hati-hati, si ibunya bisa mengalami perdarahan. Artinya dia tidak berkontraksi kan, tidak keras, dia lembek, artinya perdarahan akan terjadi. Oke, pastikan juga kandung kemihnya kosong, si ibunya ya udah kamar mandi.
Dan pastikan juga tidak ada penyulit apapun. Ya, IUD postpartum akan dipasang ketika si ibu sudah dinyatakan dia tidak ada penyulit dan aman. Kalau ada robekan udah dijahit robekan perineumnya gitu ya, sehingga kita yakinkan dia aman. Selanjutnya apa? Kemudian pakai sarung tangan atau handscoon. Setelah itu tempatkan duk steril bersih di atas perut bagian bawah klien dan di bawah bukan. Pakai itu dulu kali apron. Oh ya ibu, apron ya, ini cuci tangan dan apron. Cuci tangan, pakai apron dulu, Iya, harus cuci tangan ya. Cuci tangan, pakai masker kalau ada ya. Lalu setelah itu adalah pakai sarung tangan. Kalau ada apa namanya underpad, pasang underpad ya. Ada ibu. Ada. Oh. Di sini Bu. Sebelum pakai sarung tangan, pasang dua underpad karena kemungkinan ibunya akan mengalami perdarahan. Akan mengalami darah gitu kan, maksudnya jepit. Pastikan sininya di ujung. Terus lampunya udah nyala, kelihatan. Oke. Kita pakai handscoon. Kita pakai handscoon apa? Menempatkan duk steril ini. Ini mau ukuran Kecil. M ya. Kurang. Oh, cukup ini. Lalu pasang duk steril di atas. Perut di bagian bawah ibu. Lalu Selanjutnya memastikan bokong klien berada di paling ujung meja, kemudian memasukkan spekulum ke dalam vagina. Di sebelah sini. Masukkan spekulum sim, visualisasi, ya kan? Mana kira-kira porsionya? Ibu yang postpartum nggak akan kelihatan seperti ini teh, porsionya bulat, akan nggak jelas kelihatan soalnya apa? Habis melahirkan, jadi nggak kelihatan. Kalau kurang jelas bisa minta bantu Asisten. satu lagi ya, asisten tuh biar kelihatan nih porsionya, ya kan? Oke, udah kelihatan jelas ya. Lalu Itu membersihkan serviks dan Bersihkan dinding serviks. vagina dengan larutan antiseptik. Ibu, biasanya baru izin bertanya Ibu, biasanya kalau habis lahiran kan masih banyak darah, berarti sebelum di antiseptik dibersihkan dulu, Iya. darahnya baru Iya. di antiseptik. Ya, baik Ibu. Kemudian menjepit porsio anterior menggunakan ring forceps. ring forceps kita akan menjepit porsio. Porsio itu kan bulat kan? Iya. Yang dijepit apa? Anterior. Ini posterior, anterior di atas. Dan itu pun dijepit harus Satu kali. Apa bedanya dengan yang interval? Kalau interval jepitnya pakai apa? Tenakulu. Tenakulu di Angka 10 atau angka 2. atau angka 2. Itu bedanya ya. Iya. Udah kelihatan nih si porsinya sakitnya, saya jepit di anterior satu kali kunci udah. Oke. Selanjutnya Pegang AKDR di dalam kemasan dengan forceps Kelly. saya buka KDR-nya setengah, lalu saya buang ininya, buang ini ya, lalu saya ambil kali forceps. Bu, kenapa Bu? Tangannya kan steril, kenapa memegang kemasan? Artinya adakah tangan saya yang masuk ke dalam? Tidak. Saya pegang pun adalah pakai media. Media. Ya kan? Kalau kalian memang akan masuk tangan kalian ke rahim, ke ibu, pakai tangannya apa? Handscoon-nya harus diganti steril ya. Dan ini pun saya ujungnya aja kan yang dipegang. Ininya mah saya pegang kan? Harus perhatikan sterilisasinya ya. Oke. Saya akan memegang di ujung
Nah, udah ya. Lengannya saya kejepit dan bagian badannya juga saya kejepit. Setelah itu apa? Tempatkan HKDR ke arah lengkungan dengan forceps, kemudian tarik perlahan ring forceps dan posisinya begini ya. Posisi saya begini. Dan ketika menjepit begini posisi. Tadi ada mahasiswa yang salah menjepitnya begini. Ingat, begini posisi. Ya. Jadi leher dan badan kejepit semua. Ya. Lalu perhatikan. Nah, inilah koordinasi tangan kiri dan tangan kanan. Saya pegang tangan kiri saya ring forcepsnya. Lalu saya masuk. Nah, koordinasi tangan kiri saya dan tangan kanan supaya ini bisa masuk. Nah, ketika masuk, ya ada tahanan. Hati-hati, itu bukan pundus. Kalau sudah mencapai pundus, nih, ini udah habis di tengah di sini, udah habis nih, masuk semua si long kelly. Ini dia masuk ke dalam apa? Lihat, baru nyampe di segmen bawah rahim. Lihat, rahim itu dia itu melengkung. Nah, yang saya mentok itu dari sini, di segmen bawah rahim di sini, ya kan? Supaya saya bisa masuk, itu gimana caranya? Buka dulu ya, ya. Lalu lihat tangan saya, posisi putar. Lalu saya berdiri. Untuk apa? Meluruskan rahim, supaya dia lurus sehingga tangan saya bisa masuk. Sampai ke pundus. Saya akan merasakan ada benda di bawah nih. Nih, kalau udah nyampe pundus, habis ring forceps udah nyampe pundus. Udah sampai pundus, letakkan IUD, ya kan? Sambil dibuka, ya kan? Diletakkan, ditidurkan. Lalu saya akan mengeluarkan dengan menyusuri dinding rahim sambil tetap membuka ring forceps ininya, long kelly-nya tetap membuka. Nih, wah ini ke bawah nih. Ulangi ke bawah. Aku masih ada di situ gitu. Ditidurkan, lalu susuri di sisi sepanjang dinding rahim. Dengan posisi tetap terbuka. Sudah selesai. Lalu periksa lagi apakah ada benang atau tidak. Ya, kira-kira menurut kalian ada benang nggak? Kenapa? Karena kan masih di pundus panjang. Beda sama yang IUD interval. Akan nongol kan benangnya karena pendek rahimnya. Si kaku uterusnya kan pendek. Kalau di sini dia nggak akan kelihatan benangnya, ya. Nah, berarti sudah di fundus itu si IUD-nya. Lalu tinggal kita tinggal bersihkan. Di tengah nggak? Di tengah yuk. Nah, yang gini jadi. Lalu bersihkan. Ibu sudah selesai ya pemasangan IUD-nya. Oke, terima kasih Bu. Silakan Ibu boleh beraktivitas seperti biasa. Di tengah? Di tengah. Nah, di tengah, meskipun agak miring dikit ya. Nah, harus di tengah. Tadi saya ke bawah, kemungkinan tadi kan ketarik nih. Jadi ke bawah. Nah, itu yang harus dilatihan. Harus banyak latihan supaya ketika dilihat, aduh masih di sini, latihan lagi. Supaya itu kalian bisa, ya. Kalian ini butuh latihan, saya juga latihan ini nggak hanya sekali 2 kali. Sering saya latihan supaya saya bisa. Apalagi kalian. Jelas ya? Jelas ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ketika sudah meletakkan ilustrasinya begini ya. Ketika masuk itu kan ke sini kan, set, dan posisi kan berubah kan sampai di pundus, ya kan? Nah, ini cara menidurkannya nih. Tidurkan si IUD-nya, tak.
ditidurkan, lalu tetap silong kelingnya tetap membuka dan kita susul sampai ke bawah, sampai keluar. Nah, begitu caranya. Dan ini bagaimana caranya supaya tetap membuka nih, ya. Dan kita bisa keluarin silong keling. Ini akan sakit kalau awal-awal, sampai membekas. Nah, gitu caranya biar bisa. Oke, ada pertanyaan? Jadi besok masih ada pertemuannya Ibu ya? Nanti Mas, seiring Turunnya, Ibu. perjalanan waktu si Ibu beres nifas, mau periksa, boleh. Dan kita lihat, misalkan dia ada keluhan datang, Bu, ketika berhubungan seksual, suami saya kerasa Bu seperti ada yang benang. Dilihat, oh berarti dia apa? Benangnya turun, ya kan? Seiring dengan apa waktunya involusi kan, si rahim akan memendek, si benangnya ikut keluar, turun. Tapi posisi IUD mah tetap di fundus, ya. Nah, kelihat benangnya keluar, tinggal kita gunting aja. Oh, maaf. Gunting kayak interval 2 sampai 3 cm, gunting aja, ya kan? Tapi ada pasien yang lain pas periksa, oh nggak ada benangnya. Kenapa kira-kira? Kelipat. Betul. Kelipat di kafum uteri. Kafum uteri itu apa? Rongga rahim, teh. Rongga rahim. Kelipat jadi di situ dia. Nggak ikut seiring dengan waktu involusi. Jadi si benangnya itu kelipat di dalam di kafum uteri, jadi nggak keluar. Nggak apa-apa, aman. Begitu. Si ibunya nggak ada keluhan. Cuma susahnya ketika pencabutan. Nah, karena apa? Karena nggak ada benang. Terus gimana cara cabutnya Bu? Kalau nggak ada benang yang keluar? Dicari dulu. Pakai apa? Pakai aligator. Mana aligator? Oh, nggak disiapin aligator ya? Iya Ibu. Aligator. Jadi kayak buaya. Namanya aligator. Jadi mulutnya aja yang membuka-buka kecil. Nah, coba ke lab tanya. Bentuknya kayak tampon, bentuknya kayak tampon kan begini. Tapi lurus dan dia pengaturannya bukan lurus di sini tapi di bawah. Jadi kayak tembak. Dan ketika kita buka, dia mulutnya doang yang buka. Ininya doang yang segini. Nggak buka. Nah, gitu. Nggak semuanya. Kalau ini kan semuanya sampai sini. Kalau dia cuma segini aja, nah ujungnya doang. Supaya apa? Masuk ke dalam kafum uteri dan mencabut IUD-nya di dalam di kafum uteri. Jadi ukurannya memang kecil karena biar masuk ke lubang cervix yang bisa masuk. Oke. Pertanyaan? Tarik. Bukan didorong, tapi ditarik si tabung inserternya. Nah itu koordinasi tangan kiri dan tangan kanan. Ketika masuk IUD, tangan kiri kalian agak ditarik supaya lurus posisinya kan. Itu perlu latihan lagi. Oke? Silakan dilanjut ya. Terima kasih.